Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, berhubungan dengan hijrah di tahun baru Hijriah ini, mari kita mulai dari hal yang terkecil. Kita mulai dengan menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA, SMK, dan SMP YPM Diponegoro Tenggarong Seberang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang tengah berpartisipasi dan telah hadir di acara pada siang hari ini. Dengan diiringi ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh damai dan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai uswatun hasanah yang patut kita contoh dalam aktivitasnya selama beliau masih hidup. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang benar-benar setia kepadanya, dalam arti mengikuti sepak terjang beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini adalah yang tak lain untuk memperingati hari besar Islam, yakni Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Dengan memperingati Tahun Baru Islam ini, tentu saja kita akan semakin sadar bahwa ternyata umur kita semakin tahun memang akan semakin berkurang. Dengan menyadari hal sedemikian itu, tentunya kita akan kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah hadirin, dengan berkenannya saya berpartisipasi di acara ini, maka perkenankanlah saya menyampaikan sedikit materi yang berjudul mendekatkan diri kepada Allah agar lebih dekat ke surganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memasuki tahun baru ini, kita harus berusaha untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah amalan-amalan yang pernah kita lakukan pada tahun sebelumnya sudah termasuk amalan yang baik, atau masih tergolong amalan yang jelek? Bila yang kita lakukan sudah mencerminkan amalan kebaikan, maka kita harus terus berusaha untuk meningkatkan amalan tersebut. Namun sebaliknya, bila tahun lalu amalan yang kita lakukan masih tergolong amalan yang buruk, jauh dari kebenaran, yakni masih tergolong amalan kejahatan, maka kita berusaha dengan optimal, dengan maksimal untuk melangkah menuju kebenaran, agar supaya perjalanan hidup kita ini semakin lama semakin baik, sehingga kita menjadi insan yang baik, baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bertambah tahun usia kita, akan tetapi umur kita semakin berkurang. Dengan menyadari sedemikian ini, maka kita harus lebih giat untuk beramal yang baik sebagai bekal menuju hidup yang lebih panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Karena kebahagiaan dan kesengsaraan yang akan menimpa seseorang tergantung amalan yang kita lakukan selama kita masih hidup. Dengan kehidupan yang serba singkat ini,
kita berupaya, kita berlomba-lomba untuk meraih amal yang soleh, agar kelak kita tidak mengalami penyesalan yang tidak berguna. Perlu diingat bahwasannya semua manusia akan mengalami kerugian yang sangat fatal bila sewaktu hidup kita ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara waktu mempunyai arti yang amat-amat penting dalam kehidupan ini. Waktu tentu sangat berharga sekali dalam kehidupan ini. Sebagai pedagang, waktu diumpamakan uang, dan kita sebagai pelajar, waktu adalah ilmu. Dan juga dikatakan bahwa waktu diumpamakan sebagai pedang. Jika kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan benar, maka kita yang akan terkena pedang itu sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan amat pentingnya menggunakan waktu di hidup ini, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang berbunyi, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam igtanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wasiqotaka qabla saqomika wa farogoka qabla syuglika wa syababaka qabla haramika wa ginaka qabla fakarika. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pergunakanlah waktu sebelum datang 5 waktu yang lain, yaitu sehatmu sebelum waktu sakitmu, hidupmu sebelum matimu, waktu longgarmu sebelum datang waktu sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, kita sebagai umat Islam diperintahkan agar senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk belajar, bekerja, beribadah kepada Allah. Lebih-lebih kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Baiklah hadirin, dengan berakhirnya hadis yang saya bacakan tadi, maka cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.